Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, video kali ini adalah seri kedua dari kajian usul fikih, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas pengertian mengenai apa itu ilmu usul fikih, kemudian juga hal-hal dan ruang lingkup dari ilmu usul fikih tersebut. Jika Anda belum menonton, silakan untuk tonton video sebelumnya. Adapun pembahasan pada video kali ini adalah mengenai sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Baik, kalau kita tanya mulai kapan ilmu usul fikih itu ada, sejak kapan? Maka kita kembali kepada pengertian dari usul fikih yang kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa ilmu usul fikih itu dalilul fikhi ala sabil ijmal, bahwa ilmu usul fikih itu tentang dalil-dalil fikih. Kalau kita bicara fikih, artinya kita bicara hukum dalam syariat Islam. Nah, maka kapan hukum itu muncul? Hukum itu muncul tentu saja sejak adanya ajaran Islam ini. Kapan muncul kewajiban hukum wajib sholat? Ya, sejak adanya syariat mengenai kewajiban sholat. Maka pertanyaannya, kapan ilmu fikih muncul? Ya, sejak adanya syariat Islam ini, sejak munculnya agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian kapan ilmu usul fikih muncul? Sama. Jadi begitu agama ini datang, maka membawa hukum-hukum fikih, dan disitulah juga muncul ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih ini bukan bid'ah, bukan, tetapi adalah perkara yang begitu agama ini ada, ilmu yang begitu agama ini ada, maka juga terkait dengan pembahasan ilmu usul fikih juga. Hanya saja pada proses perkembangannya cukup panjang. Nah, dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka setiap hal yang terkait dengan hukum dalam syariat ini langsung bersumber dari Al-Quran, atau kalau tidak ya dari sabda Rasulullah SAW. Meskipun dalam prosesnya, misalnya tentang hukum keharamannya khamr, ini ayat-ayat yang turun untuk menjelaskan keharamannya ini bertahap. Jadi Al-Quran mengharamkan mengenai khamr ini bertahap, dan kadang-kadang terjadi nasikh dan mansukh, terjadi perubahan hukum, seperti kewajiban ketika sholat untuk menghadap Masjidil Aqsa dulu awalnya. Kemudian turun ayat baru yang memerintahkan untuk Rasulullah SAW dan para sahabat salat menghadap Ka'bah, sehingga muncullah istilah Masjid Qiblatain, di mana di situ Rasulullah SAW ketika sholat menghadap, perintah baru untuk dari menghadap Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, inilah ketika zaman Rasulullah semua hukum dalam syariat Islam ini berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian seiring berjalannya waktu, pasca Rasulullah SAW wafat, ada perkara-perkara baru, kejadian-kejadian baru, muncul permasalahan baru yang diperlukan hukum di dalamnya, di mana tidak secara jelas dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Maka ketika di masa-masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dengan para sahabat ketika ada perkara-perkara yang muncul permasalahan, mereka bermusyawarah. Jadi di zaman Sayyidina Abu Bakar ini, ketika terjadi permasalahan fikih yang baru, permasalahan yang perlu untuk menentukan hukumnya, mereka bermusyawarah sehingga ada istilah ijma' sahabat. Disitulah kemudian muncul kesepakatan dari para sahabat hukumnya perkara ini begitu. Tetapi ketika di masa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Islam menyebar kemana-mana, permasalahan semakin banyak, dan kemudian sahabat berada di mana-mana, dikirim ke Cina, dikirim ke berbagai tempat di penjuru dunia ini,
sehingga bahkan satu versi sejarah bahkan sampai ke Aceh ya. Sehingga untuk menyimpulkan satu hukum dengan kesepakatan atau ijma' sahabat ini sulit terjadi, karena sahabat sudah menyebar kemana-mana, ulama-ulama sahabat sudah berada di mana-mana. Sehingga dalam masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, dalam menentukan hukum, beliau mengambil jalan ijtihad, dalam hal ini qiyas. Apa-apa yang tidak ada secara jelas hukumnya di dalam Al-Quran atau hadis, maka kejadian-kejadian baru diserupakan, dikiaskan dengan yang paling mendekati dengan perkara baru tersebut dari hal-hal yang dibahas dalam Quran atau hadis. Inilah kias. Jadi disitulah kemudian para sahabat di berbagai penjuru dunia, ketika timbul problem-problem baru, permasalahan-permasalahan baru, beliau-beliau ini menentukan hukum melalui jalur kias. Salah satu contoh kias yang diambil oleh sahabat misalnya di masa Sayyidina Abu Bakar misalnya. Sayyidina Abu Bakar ini juga para sahabat sudah menggunakan kias juga. Tetapi jika memang diperlukan kesepakatan, maka mereka bersepakat mengenai satu hal. Ambil contoh misalnya kias dan juga ijma' sahabat misalnya terkait baiat terhadap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada ayat yang secara jelas mengangkat Sayyidina Abu Bakar ataupun hadis yang menjelaskan itu. Tetapi ketika Rasulullah SAW sebelum wafat memerintahkan Sayyidina Abu Bakar sebagai imam sholat, maka di sini para sahabat telah ijma' sepakat bahwa perintah Rasulullah SAW untuk Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dalam sholat ini dikiaskan menjadi imam dalam hal perkara-perkara keduniaan yang lain. Dalam hal ini menjadi pimpinan dari umat Islam pada waktu itu. Jadi ini kias. Juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam urusan waris, di mana hal ini di masa Rasulullah belum dibahas, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengkiaskan kakek terhadap bapak. Jadi jika bapak sudah meninggal tetapi mayit masih punya kakek, maka kakek mendapatkan harta waris. Ini qiyas yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi metode yang pertama pada waktu itu ketika dalil-dalilnya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis nggak ada, para sahabat melakukan qiyas. Kemudian juga para sahabat melakukan istislah, apa yang dianggap maslahah. Jadi ini apa yang dilakukan sahabat ini sebagaimana yang dilakukan Sayyidina Umar misalnya. Beliau menganggap bahwa ketika terjadi penaklukan terhadap negeri-negeri kufur pada waktu itu, maka harta rampasan perang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak dibagi, tetapi digunakan untuk baitul mal, untuk maslahatul muslimin. Di mana hal ini belum terjadi sebelumnya, karena pada waktu itu tidak sebanyak ini penaklukannya, dan ada tanah berhektar-hektar. Dalam hal ini mengambil jalur istislah. Apa itu istislah? Yakni mengutamakan maslahat umum daripada maslahat individu. Makanya untuk pasukan-pasukan yang berjasa tidak dibagi, tetapi harta rampasan perang tidak dibagi, tetapi dikembalikan kepada Baitul Mal dan nanti untuk juga kembali kepada umat. Ini hasil ijtihadnya Sayyidina Umar. Nah, disinilah kemudian para sahabat dulu mengambil jalur metode itu untuk penentuan hukum yang hal-hal baru, hal-hal yang belum dibahas di masa Rasulullah SAW. Sehingga seiring berjalannya waktu, Islam semakin berkembang, Islam semakin kemana-mana, permasalahan-permasalahan semakin banyak, permasalahan-permasalahan semakin rumit, sehingga timbul juga permasalahan baru. Nah, kita sampai kepada generasi para tabi'in. Ketika para sahabat sudah menentukan hukum melalui jalur ijtihad beliau, melalui qiyas, melalui istislah atau mengambil maslahat umat, kemudian permasalahan semakin banyak.
Dan pada waktu itu belum ada pembukuan mengenai ilmu ushul fikih, belum ada. Nah, kemudian muncullah sampai kepada masa Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Disitulah kemudian beliau yang disebut dengan ahlur ra'i, jadi beliau banyak mengkiaskan hukum dalam pendapat-pendapat beliau. Jadi beliau menganggap kias ditempatkan di tempat yang tinggi meskipun ini menjadi ikhtilaf. Jadi apa-apa dikiaskan, sehingga istilahnya disebut dengan ahlur ra'i. Kemudian ada pendapat yang lebih mengutamakan teks hadis atau ayat daripada pendapat yang berupa kias, yang disebut dengan ahlul hadis. Nah, disinilah kemudian terjadi muncul imam-imam, muncul mujtahid, muncul mufti-mufti, di mana jalur dari pengambilan hukumnya mengikuti para sahabat dengan metode qiyas, metode istislah, dan kemudian juga karena permasalahan-permasalahan baru, asalkan hal tersebut ada dasar hukumnya walaupun secara umum dari Quran hadis, maka tidak menjadi masalah. Nah, tetapi kajian usul fikih pada waktu itu belum menjadi kajian tersendiri. Barulah kemudian di masa Imam Syafi'i beliau menentukan, merumuskan usul fikih ini melalui kitab beliau Ar-Risalah. Maka begitu muncul kitab Ar-Risalah, perkembangan ilmu usul fikih begitu pesat. Begitu muncul kitab Ar-Risalah, di mana Imam Syafi'i telah merumuskan secara detail jalur istimbat beliau. Ada pembahasan nasikh, mansuh, ada pembahasan am, ada pembahasan khos, ada pembahasan amr, dan lain sebagainya. Ya, di mana sebagian besar juga kita temukan dalam kitab-kitab usul fikih sekarang ini. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa pada waktu itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah, di mana mazhab beliau ini belum mempunyai kitab usul fikih tersendiri, belum merumuskan dasar-dasar dari istimbat beliau. Beliau hanya membahas tentang furu' dari fikih. Hukumnya ini bagaimana, hukumnya ini bagaimana, hukumnya ini bagaimana. Itu saja. Sementara itu kitab Ar-Risalah muncul. Nah, untuk mazhab Maliki dan mazhab Hanafi hanya menyampaikan, merumuskan dasar-dasar utama dari metode pengambilan hukum beliau apa, dasarnya apa. Pertama urutannya Quran, kemudian hadis, kemudian kalau mazhab Maliki ada amalu ahli Madinah, kalau mazhab Hanafi ada istihsan, kemudian ada uraf dan lain sebagainya. Hanya merumuskan itu, tetapi bukan pembahasan usul fikih tersendiri. Barulah kemudian di masa Imam Syafi'i dengan kitabnya beliau Ar-Risalah ini kemudian ada perumusan tersendiri mengenai usul fikih. Maka betul bahwa Imam Syafi'i adalah pionir dalam kajian usul fikih. Nah, setelah itu ulama-ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki justru kemudian dari furu'-furu' yang dibahas dari mazhab beliau disimpulkan dan baru muncul usul fikihnya, baru muncul kaidah umumnya. Jadi demi untuk menjaga bahwa mazhabnya pembahasan furu'iyah, hukum-hukum yang dibahas dalam mazhab Hanafi tetap sesuai dengan yang sudah digariskan oleh Imam Abu Hanifah, maka dari penjelasan Imam Abu Hanifah mengenai furu' itu disimpulkan kaidahnya. Kalau mazhab Syafi'i tidak, dari kaidah umum dalam kitab Ar-Risalah nanti disimpulkan furu'nya apa aja. Pembahasan furu' itu berdasar pada dasar-dasar usul fikihnya. Jadi memang benar-benar bahwa dalam mazhab Syafi'i fikih didasari oleh usul fikih. Dalam mazhab Syafi'i memang betul-betul begitu itu. Tetapi dalam mazhab Hanafi tidak. Dari proses sejarahnya tidak. Karena Imam Abu Hanifah belum mempunyai kitab usul fikih tersendiri, beliau hanya menyampaikan mengenai furu', mengenai fikihnya. Maka murid-murid beliau karena terinspirasi oleh Imam Syafi'i, maka baru kemudian murid-murid beliau dari furu'-furu' itu yang dibahas oleh mazhab Abu Hanifah
disimpulkan usul fikihnya bagaimana. Nah, inilah keistimewaan mazhab Syafi'i di sini, karena betul-betul fikih didasari oleh usul fikih. Nah, kemudian dari mazhab Syafi'i sendiri, ketika dari kitab beliau usul fikih Ar-Risalah, kemudian kitab-kitab mengenai furu' yang dibahas oleh Imam Syafi'i langsung, misalnya Al-Um. Nah, itu muncul ulama-ulama yang kemudian menyimpulkan, merumuskan kembali kaidah-kaidah tersebut sehingga mudah difahami, di mana hal itu berdasar pada kitab-kitab dari Imam Syafi'i. Mengenai usul fikih, ada 3 kitab utama yang menjadi rujukan utama ulama-ulama setelahnya. Yang pertama, kitab Al-Mu'tamad karya Imam Abu Husain. Kemudian yang kedua, kitab Al-Burhan karya Imam Haramain. Kemudian yang ketiga, kitab Al-Mustafa fi Ilmil Usul karya Imam Ghazali. Dari 3 kitab utama inilah kemudian ulama-ulama setelahnya merujuk, meringkas, kemudian menambahi dalil, memperpanjang, istilahnya mutawalat atau mukhtasar, ya, kitab-kitab yang diringkas atau kitab-kitab yang memang dipanjangkan. Itu semua bersumber dari 3 kitab utama ini, yang dalam kajian usul fikih disebut Al-Arkan As-Salasah. Ini 3 pondasi pokok dalam usul fikih, hasil rumusan daripada kitabnya Imam Syafi'i. Jadi begitu kuat dasar dari mazhab Syafi'i ini, sehingga kita sebagai masyarakat muslim di Indonesia khususnya bersyukur bahwa kita memilih sesuai dengan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, memilih mazhab ini, dan kita harus meyakini bahwa mazhab kita benar, walaupun nanti kebenarannya di sisi Allah, wallahu a'lam, dilihat nanti. Tetapi bahwa secara umum dasar-dasar dari mazhab Syafi'i begitu kuat kalau kita lihat dari sejarah usul fikihnya. Baik, kami kira itu video kali ini semoga bermanfaat mengenai kajian sejarah perkembangan ilmu usul fikih, di mana sejarah ini secara umum referensinya dari buku ilmu usul fikih yang disusun oleh Muhammad Maksum Zain MA. Dan jika teman-teman ada beberapa hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau teman-teman menemukan satu hal yang mungkin tidak tepat, kurang jelas, kurang benar, ada hal yang perlu diralat, juga tolong untuk diluruskan di kolom komentar. Kami kira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.